Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 15 Mei 2023, Pekan ke-6 Paskah, Ofisi Pekan kedua, Hari Minggu Paskah ke-6. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan, hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan.
Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku dan bebaskanlah aku. Haleluya. Mazmur 30. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kepadamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaanmu selamatkanlah aku. Condongkanlah telingamu kepadaku. Dan bebaskanlah aku segera. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat. Sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku. Dan demi namamu Engkau akan membimbing dan menuntun daku. Engkau akan melepaskan daku dari jaring yang dipasang untuk menjerat aku. Sebab Engkaulah pelindungku. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Tebuslah aku ya Tuhan Allah. Sungguh aku benci akan para pemuja berhala. Dan aku menaruh kepercayaanku pada Tuhan. Aku bersorak-sorai dengan gembira atas kasih setiamu. Ketika melihat penderitaanku, Engkau membela aku terhadap serangan musuh. Engkau tidak menyerahkan daku ke tangannya, dan tidak menyerumuskan daku ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku. Haleluya. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Haleluya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab sungguh sesaklah hatiku. Mataku pudar karena sedih, meranalah jiwa dan ragaku. Hidupku dihabiskan oleh derita, sepanjang umur aku berkeluh kesah. Kekuatanku suruh terisap sengsara, tulang-tulangku retak dan rapuhlah tenagaku. Aku menjadi bahan hinaan bagi tetanggaku, dan alamat naas bagi handai taulanku. Semua orang yang melihat aku di jalan lari terbirit-birit menghindari aku. Lisutlah aku tak ubahnya dengan maya, tiada berarti bagaikan jambangan yang pecah. Ku dengar desas-desus dibisikkan dari mulut ke mulut. Suasana ketakutan menghantui aku. Mereka bersekongkol mencelakakan daku, bersepakat mencabut nyawaku. Tetapi aku percaya kepada-Mu, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Renggutlah aku dari cengkera musuh, dan bebaskan daku dari para pengejarku. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, selamatkanlah aku demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pandanglah hamba-Mu dengan wajah berseri, ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Haleluya.
betapa berlimpah kebaikanmu yang kau sediakan bagi orang takwa, yang kau kerjakan di hadapan seluruh umat manusia, bagi orang yang berharap padamu. Engkau menyembunyikan mereka dalam kehadiran-Mu terhadap fitnahan musuh. Engkau melindungi mereka dalam rumah-Mu terhadap lidah yang mengumpat. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan dari dalam benteng-Nya yang kuat. Pernah aku berkata dalam kegelisahanku, aku telah terpisah dari kehadiran-Mu. Tetapi Engkau mendengarkan permohonanku ketika aku berseru kepadamu. Cintailah Tuhan, hai semua orang beriman, sebab Tuhan memelihara umat-Nya yang setia. Tetapi orang sombong menerima hukuman yang setimpal. Besarkanlah hatimu dan tabahlah, hai kamu semua yang berlindung kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang mengagumkan kepadaku. Haleluya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-48, tentang hari yang kekal dan kesusahan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, engkau kebenaran telah berkata dengan jelas, di mana ada hartamu, disitulah juga hatimu. Jika aku mencintai surga, maka dengan senang hati aku memikirkan hal-hal surgawi. Jika aku mencintai dunia, maka aku bergembira akan keuntungan duniawi dan merasa susah akan kemalangannya. Jika aku mencintai daging, maka aku seringkali memikirkan hal-hal daging. Jika aku mencintai roh, maka aku suka memikirkan hal-hal kerohanian, sebab apa yang aku sukai, tentang itulah aku suka berbicara dan mendengar. Dan bayangan-bayangan mengenai hal itulah kusimpan dalam hati dan kubawa pulang ke rumah. Tetapi bahagialah orang yang karena Engkau ya Tuhan melepaskan diri dari segala makhluk, yang dengan tegas bersikap keras terhadap kodrat dan menyalibkan keinginan-keinginan badan dan dengan kerajinan roh, hingga ia dengan hati tenang dapat mempersembahkan kepadamu doa yang tidak terkacaukan dan dapat patut pula dimasukkan ke dalam kelompok para malaikat. Sesudah melepaskan diri lahir dan batin dari hal-hal keduniawian. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan nada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu,
para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan,
kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setiamu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sebentar untuk berdoa syafaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan doa-doa kita. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada mereka yang pada saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup rohani. Kita serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Tuhan, patahkanlah kelekatan belenggu dosa pada mereka. Berilah mereka iman, kasih, dan pengharapan, hingga pada akhirnya mereka memperoleh damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan juga mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga mereka di tengah kesulitan masih dapat mengusahakan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, hingga akhirnya mereka mau mengusahakan perdamaian di atas dunia ini. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, semoga rahmat Paskah yang telah kami terima menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan kami. Semoga kami mewujudkan misteri Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.